Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kami akan membahas tentang algoritma breadth first search dan juga algoritma greedy best first search. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Sono. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Breadth First Search atau BFS. Di sini pertama tentunya akan menjelaskan pengertian BFS, cara kerjanya, lalu keuntungan dan kerugiannya. Oke, BFS itu adalah suatu algoritma pencarian jalur atau path di dalam struktur data graph dan BFF dapat melakukan pencarian secara melebar atau berdasarkan level dan mencari jalur dari simpul awal hingga simpul tujuan. Lalu kemudian ada cara kerjanya itu. Pertama, si BFF ini akan tentukan simpul awalnya dulu. Kedua, masukkan simpul awal tersebut ke dalam antrian atau queue. Yang ketiga, asalkan antrian tidak kosong, mengekstrak node dari antrian dan masukkan node akhirnya atau menjelajahi node ke dalam antriannya. Yang keempat, cetak simpul yang diekstraksi. Jadi dari sini BFF dimulai dengan memeriksa simpul awal yang awal dimasukkan, lalu akan memeriksa semua tetangga atau yang berdekatan dengan simpul tersebut. Setelah itu, BFF akan memeriksa simpul-simpul yang tadi, yang di dekatnya, lalu akan proses ini bakal dilakukan secara berulang hingga simpul tujuan ditemukan atau seluruh simpul yang dapat dicapai telah diperiksa. Oke, yang terakhir kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan PF ini tidak akan menemui jalan buntu. Jadi dia pasti akan menemui titik goalsnya atau tujuannya itu simpul tersebut. Yang kedua, jika ada satu solusi, maka biasanya akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Dan ya si BFF ini keuntungan yang satu lebihnya itu dapat menemukan jalur terpendek dan optimal dalam grafik atau graph serta dapat digunakan untuk menemukan semua jalur yang memungkinkan. Namun secara kekurangan BFF ini memerlukan memori yang cukup banyak karena penyimpanan semua node dalam satu pohon atau tree. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n+1. Jadi dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari algoritma breadth first search. Ya, kita memiliki soal seperti di gambar. Tentukan rute dari A menuju ke E dengan algoritma breadth first search. Nah, algoritma breadth first search itu memiliki alur seperti ini. Jadi, kita akan mencari seperti dari A ke B. Kemudian jika B bukan goal state-nya, maka akan mencari ke sebelahnya, ke sini. Seperti itu. Oke, jadi kita akan mulai. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa lihat terdapat tree yang seperti ini. Kemudian bagaimana kita dari A menuju ke E, dari A menuju ke E dengan algoritma breadth first search.
Oke, pertama-tama kita akan membuka antrian dulu nih. Antrian pertama kan yaitu A. Nah, A ini membuka cabang ke B. Nah, kemudian jika B ini bukan goal state-nya, akan membuka cabang akan mem ak ini A ini membuka cabang ke B dan ke S. Nah, dia akan mencari dulu ke B. Jika B bukan goal state-nya, dia akan mencari ke S. Begitu. Jadi kita mendapatkan antrian A, B, S. Nah, ketika antrian A ini sudah terbuka semua yaitu B dan S, kita bisa menghapus nilai A-nya, antrian A-nya ini. Nah, ini kita hapus, kemudian B menjadi yang pertama. Kemudian setelah itu, B ini tidak ada node selanjutnya, kemudian kita akan dari S. Nah, kita akan membuka S ini. Nah, kita akan buka S-nya, kita akan cari ke C, terus kita akan juga cari ke G. Nah, yang pertama itu kita cari ke C dulu. Jadi kita tulis antriannya yaitu C. Kemudian C akan mencari ke G. Nah, jika C ini bukan bagian dari bukan goal state-nya, dia akan mencari ke G. Kemudian kita tulis antrian selanjutnya yaitu G. Nah, ini bisa kita lihat antriannya seperti ini. Nah, karena B ini sudah dibuka tidak ada isinya, dan S ini sudah dibuka juga, dengan mengeluarkan C dan G ini, kita bisa hapus antrian depannya ini. Karena menggunakan algoritma seperti FIFO, first in first out. Nah, jadi kita hapus B dan S-nya. Tersisa C dan G. Nah, kita gunakan C dulu nih. Kan karena C yang paling depan, jadi kita gunakan C. C ini akan kemudian mencari ke dalam D. Nah, D ini bukan bagian dari bukan goal state-nya. Nah, kita tulis D. Nah, kemudian C akan dari D ini akan bercabang ke E. Nah, ini dari D jadi mencarinya ke E. Jadi kita tulis E. Dan karena E ini adalah goal state-nya, kita tentukan dari rute A menuju ke E. Jadi akhirnya kita mendapatkan antriannya ini sudah mentok di sini di E. Karena kita sudah dapat ke E, jadi kita tidak perlu melanjutkan lagi di F, tidak perlu melanjutkan lagi ke F, dan tidak perlu membuka lagi yang G-nya. Nah, jadi dari antrian ini kita bisa mendapat rute yang bisa rute ke goal state-nya itu seperti ini. Kita dari A, terus menuju ke S, terus menuju ke C, kemudian C ke E. Nah, jadi saya akan warnai dengan warna yang berbeda, rute goal state-nya dengan warna hijau. Yang warna hijau, jadi kita ke A, set. Kemudian dari A kita bisa langsung ke C, terus kita bisa langsung ke E. Nah, ini rute goal state-nya. Maaf, ini E bukan 3 ya. E. Ya, sekian contoh soal dari algoritma breadth first search. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang greedy best first search. Pengertian greedy best first search adalah sebuah algoritma pencarian dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang digunakan untuk mencari solusi dalam struktur data, graf, atau pohon. Algoritma akan memperluas simpul yang paling dekat dengan tujuan yang ditentukan oleh sebuah fungsi heuristik yang mengestimasi jarak dari simpul tersebut ke tujuan. Algoritma mengevaluasi setiap simpul dalam pohon pencarian berdasarkan nilai heuristik ini, dan kemudian memperluas simpul dengan nilai heuristik terendah.
Oleh karena itu, algoritma ini merupakan algoritma yang rakus, karena selalu memilih opsi yang terbaik pada saat itu tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Fungsi algoritma ini adalah untuk memecahkan masalah pencarian dengan cara memilih simpul yang paling menjanjikan atau yang dianggap paling baik berdasarkan nilai fungsi heuristik. Algoritma ini bekerja dengan mengembangkan simpul yang memiliki nilai heuristik yang paling rendah atau paling mendekati target, tanpa memperhatikan jarak atau biaya yang telah ditempuh dari simpul awal ke simpul tersebut. Dalam pencarian ruang state yang kompleks, algoritma ini dapat membantu mengurangi waktu pencarian dan meningkatkan efisiensi pencarian. Algoritma ini dapat digunakan pada berbagai aplikasi seperti pencarian rute terpendek dalam jaringan transportasi, permasalahan optimasi, permasalahan perencanaan, dan banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari algoritma ini, yaitu cepat dalam menemukan solusi jika heuristik yang digunakan akurat dalam memperkirakan jarak ke tujuan. Algoritma ini memiliki kecepatan eksekusi yang cepat dibandingkan dengan beberapa algoritma pencarian lainnya. Kemudian mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan banyak struktur data atau teknik yang rumit. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, tidak menjamin solusi optimal karena hanya mempertimbangkan heuristik setiap simpul dan tidak mempertimbangkan biaya aktual jalur. Yang kedua, bisa terjebak dalam optimal lokal, terutama jika heuristik yang digunakan tidak cukup akurat. Kemudian memerlukan memori yang besar, karena algoritma menyimpan banyak simpul yang dieksplorasi sebelum menemukan solusi. Selanjutnya, langkah-langkah pada algoritma ini. Yang pertama, tentukan titik awal dan titik akhir. Kemudian titik jarak heuristik dari setiap simpul ke titik akhir. Heuristik dapat dihitung menggunakan formal seperti jarak Euclidean atau Manhattan. Kemudian buat himpunan simpul yang belum dieksplorasi dan urutkan berdasarkan jarak heuristiknya. Kemudian pilih simpul dengan jarak heuristik terendah dari himpunan simpul yang belum dieksplorasi. Jika simpul tersebut adalah simpul akhir, pencarian selesai. Namun jika tidak, tambahkan simpul tersebut ke daftar simpul yang sudah dieksplorasi dan cari simpul terbaik berikutnya dari himpunan simpul yang belum dieksplorasi. Kemudian ulangi langkah keempat dan kelima sampai simpul akhir ditemukan atau himpunan simpul yang belum dieksplorasi kosong. Untuk penjelasan contoh soal greedy best first search akan dijelaskan oleh video selanjutnya. Ya, saya Muhammad Rizky Tilawak. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal dari greedy best first search. Nah, soal yang pertama yaitu tentukan jarak tempuh terdekat dari Semarang menuju Probolinggo menggunakan greedy best first search. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu kita akan mencari estimation cost atau heuristiknya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita cari heuristik atau estimation cost dari Semarang ke Probolinggo. Nah, dari Semarang ke Probolinggo ini kita mendapatkan 8 yang mana kita dapatkan dari Semarang menuju ke Surabaya, kemudian Surabaya menuju ke Pasuruan, Pasuruan menuju ke Probolinggo. Nah, di sini terdapat 8 angkanya, 8 jaraknya dari estimation cost-nya. Ya, kemudian Surabaya kita dapatkan juga dari yang terdekat dari Surabaya menuju Pasuruan, kemudian ke Probolinggo, kita mendapatkan estimation cost yaitu 3. Nah, sama seperti yang lain itu sama seperti Semarang dan Surabaya, kita cari dari jaraknya, kemudian kita cari jalan yang paling dekat, yang terdekat dari kota asal ke kota tujuan, seperti itu. Kemudian didapatkan estimation cost atau heuristik yang seperti ini. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan mencoba menyelesaikannya bareng-bareng. Yang pertama kan kita akan ini ada slide-nya ini. Nah, ini sudah ada tree-nya yang sekiranya akan jadi seperti ini nanti, dan saya akan jelaskan kenapa tree-nya seperti ini. Nah, yang pertama itu dari ini kita tentukan dulu ada kalau dari Semarang mau ke Probolinggo itu ada 3 jalan. Yang pertama lewat Jogja, lewat Solo, dan lewat Surabaya. Nah, dari estimation cost ini kita pilih yang terendah. Nah, dari Jogja ke arah Probolinggo itu kita butuh berapa sih?
kita butuh 9 kan? Nih, kita butuh 9. Nah, terus kemudian ini kita butuh 9, terus dari Solo ke Probolinggo ini kita butuh 8. Kemudian dari Surabaya ke Probolinggo kita hanya butuh 3. Nah, jadi yang kita pilih untuk meneruskan ke bawahnya, ke bawahnya ini, yang terendah ini. Nah, ini kan di Surabaya. Kemudian dari Surabaya ini terdapat 2 arah lagi. Kita bisa lewat Madiun, kita juga bisa lewat Pasuruan langsung. Nah, di sini kita lihat lagi estimation cost-nya atau heuristiknya. Nah, dari Madiun menuju Probolinggo itu kita butuh berapa sih? Madiun ke Probolinggo kita butuh 6. Nah, dari Pasuruan ke Probolinggo kita butuh 1. Jadi yang kita pilih untuk melanjutkan tree-nya itu yang Pasuruan karena heuristiknya yang paling rendah. Nah, kemudian sama juga seperti di atasnya, ini kita dari Pasuruan itu kita bisa ke Malang, kita bisa ke Probolinggo. Nih, bisa ke Malang, bisa ke Probolinggo juga. Nah, dari situ kita pilih yang Probolinggo karena Probolinggo kan udah pasti 0 nih heuristiknya. Dan dari Malang ke Probolinggo kita butuh 4 kali jalan baru bisa sampai ke Probolinggo. Nah, inilah itunya best first search-nya, di mana kita akan menemukan menemukan rutenya, yaitu saya tulis di sini. Ukurannya saya besarin. Yang pertama itu Semarang. Kemudian dari Semarang kita ke Surabaya. Kemudian kita ke Pasuruan. Dan kemudian kita sampai di Probolinggo. Jadinya seperti ini. Nah, di sini tuh kita juga bisa jadi mendapatkan FS-nya itu HN-nya. HN-nya sama dengan Semarang ke Surabaya kita ada 5 ditambah Surabaya ke Pasuruan 2, 5 ditambah 2, kemudian Pasuruan ke Probolinggo kita butuh 1. Jadi sama dengan 7, sama dengan 8. Ya, inilah cara pengerjaan algoritma itu best first search, greedy best first search. Dengan habis kita kerjakan bersama dengan contoh soal seperti ini, mendapatkan hasil yang seperti ini, 8. Dengan jarak tempuh terdekatnya itu Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rizky Dilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton.